Solusi utang piutang supaya tidak riba. Jadi solusi utang piutang supaya mboten riba. Solusinya apa, Bu? Ora utang. Judulnya utang ini. Solusinya yang pertama adalah buatlah akad qard atau akad qardul hasan. Akad qard itu akad hutang piutang tanpa bunga. Ya? Ya tidak ada bunga. Baik diutangi tanpa ada perjanjian bunga. Ini tidak riba. Utang 1 juta, bali 1 juta. Waktunya ditentukan. Justru dalam agama kita kalau utang piutang itu Al-Qur'an ngendika ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma, dibuat jatuh tempo. Jadi kalau utang itu dibuat jatuh tempo. Misalnya berapa? Ya jangan setahun tapi di rembugan. Pinten, wah sesuk nek bar mantu misalnya. Sesuk nek bar panen misalnya. Nah, tanggal berapa itu? Panen ke berapa? Jangan sampai pas ditagih, lah kula nak dereng panen ta, Pak. Nah. Atau misalnya sok setu misalnya. Atau sok tanggal 1 harus jelas tanggal 1 bulan apa. Sok setu apa tanggal piro jelas. Karena kalau enggak repot. Ada orang utang ke warung jenengan jualan roti apa tadi? Roti solawat. Nah, lalu bilang bayar sok setu. Pas setu ditagih, Pak kula mboten matur nak setu mriki ta, Pak. Sok setu sik keri. Begitu sok setu sik keri tagih meneh, napa kula matur setu mriki? Kula kan matur setu sik keri. Wah ini ngejak suloyo iki. Maka harus jelas ila ajalim musamma, dibuat jatuh tempo. Jenengan nek ngutangi uga jatuh tempo mboten? Mboten. Nek mboten niku nyuwun sewu, Bu. Golek utangan kuwi angel, ning nagih utang niku percaya luwih angel. Jadi golek utangan niku angel, ning nagih utang niku luwih angel. Soalnya tidak dibuat jatuh tempo. Pripun? Buat jatuh tempo sumpah sing ya. Ila ajali musamma. Yang kedua faktubu, dicatat. Nah, jadi buat jatuh tempo lalu dicatat. Tidak cukup dicatat, fastashhidu syahidaini mirrijalikum, disaksikan 2 orang saksi laki-laki. Nah, ya alhamdulillah. Nah, disaksikan 2 orang saksi laki-laki. Fa illam yakuna rajulu, maka farajulu wa imra'atani. Jika tidak ada rojulan, tidak ada 2 orang laki-laki, farajulu wa imra'atani, maka 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi 3 jatuh tempo, dicatat saksine loro. Saksine loro kalau laki-laki. Kalau ada perempuan, 1-nya laki-laki, perempuannya 2. Insya Allah ditagih tidak sulit, Bu. Ya, baik. Kalau jatuh tempo tidak bisa bayar, wa in kana dzu usrah fanadhirah ila maisarah. Nah, jadi kalau usrah kudu ono maisarah. Usrah itu kangelan, maisarah itu kelonggaran. Maka dibuat rescheduling. Nah, tahu rescheduling? Nah, rescheduling itu renegosiasi. Nomor renegosiasi ini. Ya. Dibuat perjanjian penjadwalan ulang untuk membayar hutang, diminta komitmennya lagi. Nah, wah aku kabotan nek le ngangsur sak yuta saiki sone pira?
500. Ya sudah, tanda tangan yang kedua 500 tiap bulan gerek-gerek. Ya. Baik Bapak Ibu yang dipun muliakan Allah. Kenapa perlu 2 orang saksi? Ini nanti kalau dia mbalelo saksinya iso digowo-gowo. Saksinya 1, saya dari Pak Duku misalnya, jenengan sinten misalnya. Jadi masing-masing ada saksi. Ya wis saniki kula sik nentokke mawon, kula saksine Pak Duku, jenengan saksine Pak Keamanan. Misalnya. Maka ada Pak Keamanan sama Pak Duku tanda tangan. Sesuk nek ana apa-apa ora bayar nempuhke Pak Duku. Pak Duku jenengan mbiyen garing dadi seksi, monggo nderek kula niki kita tagih. Nah. Sik ngomong Pak Duku. Nah. Pripun? Insya Allah Pak Duku gelem dadi seksi karena Pak Duku pengayom masyarakat. Oleh gawean nah. Ya. Baik, mekatan nggih, itu namanya qard, pinjam meminjam tanpa bunga. Atau yang kedua, itu tidak ada perjanjian boleh memberi kelebihan. Sebagaimana sahabat ngendika faqadoni wazadani, Rasul nyarutan dan Rasul nambahi niku oleh. Kula pinjam uang sama Pak Sis atau sama Pak Budi misalnya. Pinjam uang kira-kira piro? Umpama menen 10 juta. Begitu melunasi ditambahi. Nah, ya, tapi tanpa ada perjanjian. Itu boleh tanpa ada perjanjian. Begitu wis lunas, nggo tondo tresno, tanda terima kasih, maka dikasih kelebihan tanpa ada perjanjian. Niku mboten riba. Ning kira-kira ngeten niku mboten nek disili. Arang-arang. Kok mah arang-arang? Nggih. Kira-kira mlaku mboten Bu, Pak nek teng masyarakat? Melampah itu kalau memang orangnya baik. Oh, nek orangnya baik melampah nggih. Nek orangnya mboten baik? Saya mesti hapus. Oke. Baik, Bapak Ibu ingkang minulya. Solusi yang berikutnya itu bekerja sama dengan lembaga sosial kemasyarakatan. Contohnya dengan lembaga amil zakat, infak dan sodakoh. Namanya Qardul Hasan. Mengkonek radilunasi, maka yang lunasi adalah lembaga sosial. Ini khusus untuk orang yang tidak mampu. Nah, program semacam ini biasanya ada di Bank Syariah atau ada di BMT itu ada. Karena BMT itu ada 2 program, satu itu namanya tamwil, pinjam meminjam, yang kedua namanya mal sosial. Maka dana sedekah dan infak itu salah satunya untuk nalangi si ora iso bayar. Nah, jadi ora iso bayar ditalangi, di take over dengan dana sosial. Nah, ini solusi nek kelem kerjasama. Nah, karena salah satu penyaluran dari dana sosial adalah untuk membayari orang yang terlilit hutang. Termasuk alokasi zakat itu untuk sinten? Gharim. Gharim niku sapa? Wong sik duwe hutang ra iso nyaur niku gharim. Ingkang dipun maksud gharim niku duwe utang untuk keperluan hidup. Ora utang nggo gaya hidup. Kalau utang untuk gaya hidup ndak masuk gharim. Utang nggo tuku jam Rolex seharga 150 juta. Itu tidak masuk gharim. Wong jam 50.000 iso dinggo. Ibu bapak, percayalah, jam sek rego 150 juta sama harga jam yang 50.000 seperti jam saya ini, nah, itu angkanya menunjukkan angka yang sama.
Percaya mboten? Iya. Apa nek sing regane 150 juta terus menunjukkan angka rolas, nek sing angka sik regane 50.000 angka cepet ya kan? apa jero luwih cepet ngelih muter? Apa luwih alon-alon? Nah. Ya. Jadi Ibu Bapak ingkang minulya, itu solusi qardul hasan, diputihkan dengan dana sosial. Tetapi hanya khusus untuk fakir miskin. Nah, utang pajero minta diputihkan, ya ora iso. Ya. Utang untuk beli mobil kok njaluk diputihkan, ndak bisa itu. Utang untuk beli apa meneh, Pak? Mas-masan. Maka ndak bisa. Ini yang bisa diputihkan, dihasankan menika utang tinggo makan, untuk berobat itu bisa. Ya, utang untuk berobat bisa diputihkan dengan dana sosial tadi. Tapi kalau utang untuk niku wau nggo tuku jam sik regane larang, bisa diputihkan mboten? Mboten. Baik. Solusi yang berikutnya. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, bisa dengan solusi jual beli murabahah. Jual beli murabahah. Pernah tahu? Belum. Nek mboten pirsa nggih jual beli murabahah, nek cara Jawane mendring. Wow. Jadi jual beli murabahah itu seperti ini. Kula sebagai rakyat kecil, karena mau belajar online anak saya, padahal HP kula HP jadul, nek nggo moto ra iso, nggo WhatsAppan ra iso, maka saya butuh beli handphone yang bagus. Paling tidak untuk belajar online itu butuh HP rega pira, Pak? Kira-kira mengilustrasi lho niku ora tenan. 3 juta nggih, kula manut jenengan 3 juta. Padahal kula sebagai seorang guru honorer itu gajinya cuma etok-etoke bro, etok-etoke. Ya. 500. Itu saya kalau butuh beli HP 3 juta itu saya butuh kerja berapa bulan? Tidak makan. Setengah tahun ya toh. Padahal anaknya belajar online, tidak mungkin saya ramangan 6 bulan. Akhirnya saya minta tolong sama Pak Sis, Pak, saya butuh HP seharga 3 juta. Maka belilah olehmu Pak HP seharga 3 juta, merek ini dengan ketentuan begini yang bisa untuk belajar online anak saya. Nanti saya beli secara kredit. Nah, maka dibelikan oleh Pak Sis seharga 3 juta, lalu saya kredit seharga 4 juta. Saya angsur setiap bulan 100.000 misalnya. Nah itu namanya murabahah. Ini boleh. Pak Sis untung enggak tadi? Untung. Untungnya berapa? 1 juta. Boleh enggak? Boleh. Soalnya akadnya jual beli. Nah, disebut riba itu karena uang melahirkan uang, itu riba. Tapi kalau uang menjadi barang, menjadi uang, itu jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, kalau ada lembaga keuangan syariah yang model jual beli begini berarti tidak riba. Misal saya datang ke BMT, saya butuh sepeda motor dengan merek, misalnya sebut saja etok-etoke Beat, mengetok-etoke. Harganya berapa etok-etoke? Dapat 15 juta. Ya, etok-etoke 17 juta, etok-etoke. Saya sampaikan, saya mau beli Beat seharga 17 juta, warnanya merah dengan ketentuan begini dan begitu. Maka belilah olehmu, untukmu
sepeda motor dengan merek ini nanti akan saya beli dengan cara kredit. Nah, maka ini namanya jual beli murabahah. Cuman jual beli murabahah itu kenal untung. Kenal untung itu ngasih tahu harga asal. Saya beli 10 juta, saya jual kepada Anda sekian. Saya beli 17 juta, saya jual kepada Anda sekian. Saya beli 20 juta secara cash, saya jual kepada Anda secara tempo 25 juta. Nah, ini boleh. Ini tidak termasuk riba. Ini solusi. Baik Bapak Ibu yang menulio, monggo. Ya. Terus sebelum waktunya 4 tahun dilunasi. Kan ada yang gitu tapi perhitungannya kan ternyata bunga sampai pokoknya banyak itu gimana? Baik, jual beli itu tidak ada hitungan bunga. Jual beli itu hitungannya untung. Jadi kalau misalnya saya jual misalnya 20 juta secara kredit menjadi 20 berapa misalnya? Jadi 25. Maka itu jual beli sudah terjadi, sudah deal, bukan hitungan bulanan. Harganya 25 secara kredit. Nah, ya monggo. Ale mau ngangsur ping piro arep setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kreditnya 25 juta. Lunas tepat waktu, maju apa mundur, dapatnya 25 juta. Hanya saja dibuat jatuh tempo supaya nanti memudahkan untuk nagih kalau ternyata angsuran tidak beres. Tapi tidak bisa disita, tidak bisa nambah. Oh sudah tanggal 10 Oktober kok belum lunas, tidak bisa ditambah. Nah, tidak bisa ditarik. Ya, tidak bisa ditarik, tidak bisa ditambah. Hanya bisa dibuat jadwal ulang. Oh turane saya 4 juta Pak. Wah aku kabotan saya aku di PHK ini ngangsur sebulan 1 juta ra iso. Lah saiki isone piro 300.000 ya sudah 4 juta dibagi 300.000. Berapa lama? Harganya tetap 25 juta. Beda dengan sistem riba, sistem bunga. Itu kalau di tadi sepeda motor seharga 25 juta, kalau dibayar awal kena penalti, kalau dibayar tepat waktu tetap kena bunga, kalau dibayar lewat kena denda. Jadi nak cepat penalti, nak tepat waktu bunganya tetap, nak mundur denda. Nah, tapi kalau murabahah tidak, harganya sudah jadi 25 juta, tergantung disepakati angsurannya berapa, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi biasanya di sistem yang ada itu belum seperti itu. Nah, harusnya begitu kalau jual beli murabahah. Dan akad jual beli baru boleh ditandatangani kalau barangnya sudah ada. Misalnya Bapak Ibu nyun sewu mengajukan ke lembaga keuangan syariah untuk beli mobil merek saiki napa to? Toyota apa ya? Veloz. Nah, angel arep golek merek. Veloz sudah cerai dari Avanza, Pak. Jadi Veloz itu sudah cerai. Dulu Veloz itu masih dari Avanza. Sekarang sudah Veloz sudah mandiri, sudah cerai dari Avanza. Nah, ini cuma ilustrasi saja. Mau beli Veloz, maka akad tanda tangan jual beli itu baru ditandatangani jika velosnya sudah ada. Nah, praktek di lembaga keuangan syariah sudah ditandatangani jual beli, barangnya belum ada, itu juga riba. Lo jual beli itu mewajibkan barangnya sudah ada. Kalau barangnya belum ada, jual apa dia? Jual beli itu kata Nabi, la tabi hatta takbidahu. Janganlah kamu menjual sampai barang dikuasai. Jadi barang dikuasai dulu baru dijual. BMT atau bank punya barangnya dulu baru dijual. Wong barangnya rongono wis tanda tangan adol. Harusnya barang ada dulu.
Biasanya barangnya ada dulu apa enggak? Ada dulu. Di mana Pak contohnya yang ada dulu? Beli radio Di mana itu? di toko AA. Di toko AK, kayak gitu juga? Iya. Oh iya, kalau barangnya ada dulu enggak apa-apa. Toko itu kan. Di toko tapi ya. Yang lembaga keuangan, ada enggak yang lembaga keuangan barangnya ada dulu? Ya? Ya. Ya. Barangnya senang toko, tapi suruh tanda tangan jual beli, lah ini riba. Nggak boleh. Pripun? Nggih. Yang samping bibir motor itu diantarakan juga saya buat teman-teman tanda tangan pendekik. Tanda tangan terus di Oh ya. Baik, kalau itu namanya jual beli pesan, itu enggak apa-apa. Barangnya jelas sudah ada. Itu beda dengan jual beli pesan. Kalau murabahah kan bukan jual beli pesan. Tapi dia harus jual dulu barangnya sudah ada. Baik. Atau mindering, itu mah enggak apa-apa. Baik. Jadi di masyarakat kita untuk riba itu memang masih dianggap bukan dosa, dianggap biasa lan kathah ingkang dereng paham menawi menika riba. Nah, idealnya lembaga keuangan syariah niku pada saat orang butuh motor ada dulu ditandatangani, motornya bawa pulang. Nah, bukan bawa pulang duit. Biasanya yang bawa pulang duit apa bawa pulang motor? Bawa pulang motor. Di bank juga gitu. Ya. Kalau duit berarti riba. Harusnya bawa pulangnya motor atau mobil atau barang. Kalau misalnya bawa uangnya uang, maka pihak bank atau pihak lembaga keuangan syariah harus membuat surat wakalah. Ini apa tadi sinaosa kasepuan materinya rada abot sithik. Harus membuat surat wakalah. Surat wakalah itu cara Indonesianya surat kuasa. Jadi pihak bank membuat surat kuasa kepada nasabah yang hendak beli mobil tadi bahwa fulan atas nama dan mewakili pihak bank untuk membeli Toyota Veloz dengan harga sekian erek-erek. Nah, maka Veloznya dibeli, sudah dapat, maka Veloznya sampai bukan di rumah, karena kan dia mewakili pihak bank, kembalinya ke bank. Nah, dari bank barang sudah datang, dibuat akad jual beli kepada nasabah. Ini barang sudah saya beli, saya jual kepada Anda sekian. Nah itu baru namanya murabahah, itu sah. Tetapi kan yang terjadi tidak gitu, digawani duit, dituku, digawa mulai. Padahal tadi tanda tangan apa? Wakalah apa murabahah? Kalau tanda tangan wakalah dan murabahah ditandatangani bareng, menurut MUI di fatwa tentang murabahah itu murabahahnya tidak sah. Jadi murabahah itu ditandatangani wakalah dulu, lalu belanja, barang ada, dibuat murabahah. Kalau tidak mau seperti itu ya mestinya lembaga keuangan syariah yang menyediakan barang. Pripun? Ya. Kadang-kadang dikasih duit le ngecake beda. Le utang le muni nggo modal tuku bebek, ternyata nang omah ora ono bebek. Mungkin enggak ya kayak gitu? Banyak toh? Ya, itu enggak syar'i itu. Katanya hutang mau buat apa? Modal nambah apa? Modal bakso begitu. Ternyata nggo bayar SPP anaknya. Ya, gue tuku TV. Nah, ya. Jadi memang secara kultur masyarakat kita belum siap menerapkan ekonomi syariah karena orang-orangnya pun tidak tahu. Nah,
Nggak ngerti. Kalau negara Arab itu apa sudah melakukan semacam itu Pak? Baik. Negara yang Arab. Di Timur Tengah pun sama dengan di negeri kita. Ada konven, ada syariah. Itu masih sama. Hanya saja memang kalau di sana ada campur tangan negara. Kalau di kita kan dilepas. Ya. Kalau ada campur tangan negara itu lebih mudah. Tapi kalau di sini kan tidak ada campur tangan negara, sehingga lebih sulit. Baik, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah. Contoh riba yang kedua. Entah ini kemarin sudah saya sampaikan belum. Jual beli kredit itu sah napa mboten? Sah. Jual beli kredit itu sah. Kredit motor, kredit mobil menika sah. Yang tidak sah karena jenengan lewat leasing. Nah. Jadi kalau jenengan kredit langsung, kredit handphone, kredit manci, nek mendringe mau manci, ketel, apa meneh? Tikar. Itu sah. Dalam Islam boleh kredit begitu. Maka mendring itu halal. Nah, tetapi kenapa ketika di showroom lalu banyak mengatakan riba? Karena melibatkan leasing dan akadnya double, Bapak Ibu. Akadnya double bagaimana? Leasing yang menalangi tadi, dia bikin perjanjian. Ada kurang lebih 24 form tanda tangan. Nah, ditandatangani KB. Nah, lalu di situ salah satu poin perjanjiannya, kalau belum lunas, status uang yang dibayarkan itu sewa. Kalau sudah lunas, status uang yang dibayarkan beli. Nah, inilah double akad yang dilarang Nabi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an safqatain fi safqatin wahidah. Rasul melarang dua akad dalam satu transaksi. Akadnya harus jelas. Kalau sewa ya sewa, kalau beli ya beli. Di sini kan tidak jelas. Kalau belum lunas terus mandek, dianggap sewa. Sewane ra bayar meneh, duitnya ditarik, ditira bali. Wong mau hitungane nyewa. Nek wis lunas barangnya ora ditarik, wong hitungane wis tuku. Lah ini horor. Nah. Kira-kira mungkin enggak orang yang beli barangnya ditarik? Ada enggak? Kasusnya beneran dalam kehidupan nyata, ada enggak? Ada. Utang mobil ditarik ada bener? Ada. Utang motor ditarik ada? Ada. Wes bayar kuwi. Walaupun angsurannya kurang ping pira ngono, tetap ditarik? Ya, kenapa? Karena perjanjiannya apa? Sewa. Nah, kalau sudah lunas perjanjiannya beli, ini horor karena double. Harusnya satu. Kalau sewa ya sewa, kalau beli ya beli. Nah, jadi bukan jual beli kreditnya yang keliru, tetapi double akadnya. Jadi andaikan ada dealer tidak double akad, ya sah jual belinya. Seperti konter HP, ngutang ke HP, ndak ada bunga, ndak ditarik, ndak disita, yaitu sah. Kaya mendringnya ora ditarik, ra ono bunga, ra ono denda. Sing penting nek le bayar cash ki mau manci regane 30.000, nek kredit dadi 40. Engko pendak apa biasane le marani? Mbak Setu minggu di parani, kadang-kadang lowok barang ra apa-apa ora bakal di denda. Sing penting poran pereni begitu lunas tawani kon utang meneh. Nah, itu halal. Ndak ada sita, tidak ada denda. Andaikan angsurane mandek, ya ora dijaluk meneh. Ini meng ditelateni sesuk le nyarutan tekan kapan poran pereni. Parani suwung. Ya meng dititeni sesuk ora diutangi meneh ngono. Nah. Nah, Pak, padu barang.
Ya. Angge monggo. Kalau ada yang jual panci misalnya, ini kalau cash misalnya 500, ini nyicil 3 kali 600, nyicil 10 kali 800, itu juga boleh berarti. Baik, terima kasih. Kalau seperti itu tidak boleh kecuali kita hanya menyepakati 600 misalnya. Atau kita menyepakati berapa tadi. Jadi tidak boleh kemudian kita, kalau seperti itu sama saja double akad. Jadi hanya menyepakati 1 akad saja. Jadi menyepakati Ya. rombongan itu menyepakati 1 akad saja. Ya, 1 akad saja. Akadnya apa? Oh, saya kredit 800, ya sudah kredit 800. Nah. Jadi itu boleh. Tapi kalau kemudian kalau setahun 1 juta, kalau 2 tahun 2 juta, kalau 3 tahun 3 juta, ya sama, itu riba. Jadi cukup kalau cash sekian, kredit sekian. Jadi sepakati saja 1 harga cash dan harga kredit. Wallahu alam bishawab.